Om Swastiastu. Baik teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam channel Taksu Poleng. Seperti biasa nih teman-teman, kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu mensupport dan mendukung. Tanpa bantuan teman-teman juga kita di sini tidak berarti apa-apa. Nah, pada kesempatan kali ini nih teman-teman, kita akan membahas ini banyak nih DM dari teman-teman sementara Taksu Poleng untuk membahas kremasi beburon nih Jero, karena kan binatang ya, kalau kita dibalikan beburon ya. Karena banyak di media sosial nih kita di teks bahwasanya beli Jero, ada nggak lontar yang menyatakan bahwasanya kita mengkremasi itu dibenarkan, mengkremasi beburon ini dibenarkan, atau cuma akal-akalan manusia yang lebay lah istilahnya, atas selalu kesetiaannya kepada suatu wujud kesetiaan binatang itu. Nah mungkin itu sih jadi penemuan kita membuat video yang menjadi polemik lah istilahnya, menjadi apa namanya, pro kontra lah. Iya. Langsung? Ya mungkin langsung aja belajar. Jadi gini beli. Masalah tentang kremasi beli. Karena di dalam lontar kita berbicara beli ya. Ada yang namanya Dharma Pemulih Buron beli. Artinya apa? Lontar ini menjelaskan bagaimana cara kita untuk memuliakan binatang. Kita memuliakan yang namanya binatang. Berarti dalam konsep agama Hindu kita mengenal yang namanya Trita Karana dulu. Trita Karana, bagaimana kita istilahnya menjaga keharmonisan antara manusia dengan semesta, dengan alam. Jadi di alam itu kan ada tumbuhan, ada binatang. Agama Hindu sering mengajarkan kita untuk memuliakan, memanusiakan yang namanya tumbuhan dan binatang. Jadi kita diajarkan untuk memanusiakan binatang dan tumbuhan, bukan membinatangkan manusia. Jadi kalau kita membinatangkan manusia, itu yang dilarang oleh konsep Hindu. Artinya apa? Kita menganggap manusia itu binatang, itu yang salah. Artinya apa? Kita menghina, melecehkan, itu yang memang dilarang oleh agama Hindu. Konsep dulu zaman kerajaan, bahkan para raja banyak kalau kita berbicara masalah babat, beliau mempunyai kuda yang sangat disayangkan, bahkan dinikahkan. Itu kan ada konsep. Nah, kita pernah juga membahas video bagaimana pohon beringin yang diupacarai sampai ngupah wayang, ngupah joget. Kita pernah membuat video itu. Nah, di dalam lontar Dharma, di dalam yang namanya Dharma Pemulih Buron, di sana nggak dibahasin bagaimana tentang kremasi kuburan, enggak, tetapi bagaimana kita mengupacarai binatang di saat sudah meninggal, supaya apa namanya rohnya itu tidak roh, kita bicara agama Hindu nggak mengenal roh lah, apa namanya janggama lah. Karena gini beli, kalau atma, jadi Brahman kan Tuhan, kemudian bukan atma ini kan percikan terkecil dalam seluruh makhluk hidup. Apabila atma masuk di dalam tubuh manusia disebut dengan jiwatman. Apabila atma masuk di dalam binatang disebut dengan janggama. Apabila atma masuk di dalam tubuh disebut dengan stawara. Jadi ini mengalami proses penurunan apa namanya kualitas grade. Jadi dari atma masuk ke manusia itu yang namanya jiwatman, di sana memiliki namanya tripermana, bayu, sabda, kroning, idep. Bayu itu adalah bisa hidup, sabda suara, idep adalah berpikir. Kemudian masuk di dalam binatang disebut dengan janggama. Di sana mengalami penurunan grade, cuma memiliki dua, bayu dan sabda, bisa hidup dan bisa bersuara. Turun ke dalam tumbuhan stawara hanya memiliki satu, disebut dengan bayu, hanya bisa hidup. Nah, konsep inilah jadi diupacarai supaya janggama ini, nah roh lah, atma lah, apalah kita mudahkan berbicara, roh di dalam binatang ini supaya tidak menjadi binatang lagi. Karena kenapa? Hanya manusia lah yang mampu mendoakan, karena manusia posisinya kan di tengah-tengah beli. Buah, suah. Dan paling sempurna lah. Kita paling sempurna. Jadi kita mendoakan binatang itu supaya nanti naik grade, supaya tidak lagi lah menjadi binatang. Itu konsepnya. Kemudian dijawab juga dengan lontar werti sesana. Kita boleh membunuh binatang apabila satu untuk jamuan, dua untuk yadnya, dan juga untuk kesembuhan. Contoh nih, beli sakit keras yang bisa menyembuhkan hanyalah daging sapi, apakah boleh dimakan? Boleh. Siwa sesana, apa nasi siwa sesana? Tadi yang werti sesana yang mengatur itu beli. Jadi di dalam lontar yang namanya Dharma Pemulih Buron, kita disuruh untuk mengupakarai, mendoakan. Kan doa untuk hewan juga ada. Mendoakan hewan itu supaya dia mengalami
peningkatan yang namanya dimensi, peningkatan yang namanya kualitas. Karena di masa hidupnya dia sudah berjasa menolong manusia, beli. Mungkin menjaga rumah kita kalau kita berbicara masalah anjing. Seperti itu, beli. Karena gini, di Bali lah kita berbilang, kalau orang nabrak kucing panik sekali, katanya apa namanya bisa sial. Tapi kalau membunuh anjing, ya kenapa tidak? Kenapa nggak dipecari? Sedangkan kalau kita konsep yang namanya Hindu Bali, malah anjing yang sangat mengantarkan yang paling lama. Jadi sebenarnya itu kan filosofis di Yudhishthira, sang Dharma yang mengantarkan itu adalah anjing. Anjing itu adalah asu. Ada asubha karma, perbuatan yang tidak baik, dan subha karma, perbuatan yang baik. Itu beli. Jadi konsepnya, dan juga di Bali percaya bahwa setiap binatang itu memiliki yang namanya pengangon kalau kita di Bali. Pengangonnya kan reangon kalau di sangat tinggi lah grade-nya. Jadi ada yang mengendalikan, beli. Contoh di Tabanan ada dulu pernah ngaben tikus, beli. Karena tikus menyerang, semakin dibunuh semakin menyerang. Makin banyak kan? Makin banyak cara di proses aben dan selesai. Sama halnya kalau odalan di Purupulaki, ada yang namanya suatu banten ritual memanggil yang namanya pengangon, pengendali daripada monyet itu. Monyet itu hilang kalau pas odalan, beli. Naik dia ke hutan, tidak mengganggu yaknya, tidak mengambil banten dan lain sebagainya. Nah, itulah kepercayaan Bali bahwa setiap makhluk hidup ada yang namanya mengendalikan. Gitu. Nah, terus untuk sarana nih, Bro, kalau kita mempraktik ke buron lah istilahnya, itu apakah yatnya itu sama nggak sama prosesi untuk manusia? Dan itu mati utamanya itu. Jadi gini, di dalam mentah itu kan istilahnya bantetnya ya tidak seperti manusia, beli. Intinya sekali satu dimandikan, kemudian didoakan. Masalah banten, masalah apa namanya yatnya itu tergantung ke kemampuan kita, beli. Karena di sana di dalam lontar yang Dharma Pemulih Buron itu di sana dijelaskan bagaimana awal mula terciptanya binatang dari tidak berkaki, binatang yang berkaki 2, binatang berkaki 4, binatang terbang, binatang air, semua dijelaskan di dalam lontar itu. Sebenarnya lontar ini bagus untuk orang-orang yang suka mendaki. Mungkin nanti kita buat video yang suka mendaki. Jadi ini juga akan supaya kita tidak diganggu oleh binatang melata, kita tidak diganggu oleh binatang buas. Di dalam lontar itu dijelaskan. Artinya yang sering-sering mengeksplor alam lah istilahnya. Nah, gitu loh. Jadi di dalam lontar itu dijelaskan bantannya itu yang paling inti Daksinu. Karena inti daripada bantan Praspejati. Inti daripada Praspejati Daksinu. Nah, di dalam konsep yang namanya lontar pengelutukan. Itu dibahas dalam pengelutukan. Itu dalam lontar pengelutukan dijelaskan seperti itu. Inti daripada Daksinu ya porosan. Jadi tujuannya untuk memuliakan agar tidak kembali lagi menjadi binatang. Ya, berarti intinya sekali, beli. Yang penting kalau kita canang kan ada porosannya, beli. Karena dalam lontar pengelutukan alit, ya karena banten mendaging porosan, banten itu nggak hidup. Porosan itu merupakan sebagai urip rohnya lah, kita berbicara taksunya daripada semua apa namanya banten canang seperti itu. Jadi ini sekali kita mandikan kain kafan, kain putih lah kita di Bali, kain putih. Kemudian tanam, kalau bisa ya jangan di rumah. Kita kan pernah membahas video tentang Bang Meketi tidak boleh nanam binatang di rumah. Kalau di Tebu ya oke lah, hak di Tebu. Kalau sekarang ada kremasi binatang, ada tempat penguburan di kalau nggak salah Mengui ya. Belum tahu tuh. Di Mengui kalau nggak salah tempatnya itu karena juga beli banyak anak yang beli, apakah ini nggak pelecehan agama. Penistaan agama ya. Menurut yang dalam lontar itu enggak sih. Selama memang benar-benar tidak melebih-lebihkan, diambil pakai pepage itu kan ya beda lah seperti itu, beli. Kemudian ada sampai api Prandung, ngumpul kan terlalu berlebihan. Itu tingkatannya kan udah ada ya, yang mengatur kan. Ya cukup silahnya kita nitip kepada Ibu Pertiwi, kalau kita mau tanam Ibu Pertiwi, saya nitip janggama daripada binatang ini, semoga lah nanti di saat dia kembali lagi istilahnya reinkarnasi supaya memiliki kenaikan tingkat. Kita mendoakan karena dia sudah membantu kita, mungkin gitulah secara filosofisnya sekali. Sah-sah aja beli joro ya, asalkan kita tidak melampaui dari manusia itu sendiri. Pangsingnya. Manusia meninggal makin cantik kan. Itu made-made istilahnya. Made-made. Ngelewatin tanduk kalau di Iya. Berarti itu sah dan diatur dalam lontar yang sudah Dharma Pemulih Buron. Pemulih Buron itu disusun oleh leluhur kita ya. Iya. Seperti itu.
Jadi teman-teman seandainya tidak bisa untuk seperti yang kita tadi bahas tuh kremasi, cukup menggunakan canang saja. Iya, Seperti benar. beliau ya mohon kepada Ibu Pertiwi, Benar. kita mengkingsan seperti itu Ya, ya. tips semoga lah rohnya lagi janggamannya memiliki mendapatkan kenaikan kredit. Oh iya. Ini Jarod kan manuknya diapain biar menang tajen. Sedikit intinya sekali bahwa sekali lagi agama Hindu mengajarkan kita untuk memuliakan, memanusiakan yang namanya binatang dan juga tumbuh-tumbuhan. Makanya ada warga. Bagaimana kita menghormati, kita percaya di dalam. Sekarang kan kita mau tumpuk warga. Di dalam binatang, di dalam tumbuhan ada percikan terkecil dari ide Sang Yang Widiwasi yang padahal kita hormati. Jadi kita tidak memuja binatangnya, tetapi kita menghormati, mengucapkan rasa syukur kepada benih kehidupan yang ada di dalamnya. Seperti itu. Yang dilarang oleh agama itu adalah sekali lagi membinatangkan manusia. Intinya filosofinya kan kita berasal dari Brahman atau Atman, percikan terkecil dari Tuhan. Ya kita sebagai makhluk yang paling sempurna yang membantu yang di bawah selayaknya yang punya namanya Wibeke, baik dan buruk. Kalau kita mengacu juga kepada spiritual, kita berbicara sebelum manusia lahir kan nggak mungkin jadi manusia, pasti jadi hal tumbuh-tumbuhan, terkecil dulu ya. tumbuh-tumbuhan, habis itu binatang, baru Tetap Baru menjadi manusia. berevolusi. seperti itu. Betul. Seperti itu sih. Makanya kalau kita terlalu buruk perilakunya ya kita bisa turun grade menjadi binatang. Orang yang mati bunuh diri kan kita sudah bahas. Iya. Jadi Itu menjadi Yespo. Yespoh ya. yang nempel-nempel berlendir. Konsep Hindu tuh membahas lah. Kalau di agama lain yang nggak tahu sih. Jadi contoh terkecil aja, mungkin teman-teman sering melakukannya sebelum kita menyembelih ayam, sapi itu kan kita mendoakan. Iya, Dan mendoakan, itu juga benar. tertuang mantranya dalam lontar beli. Benar beli. Selain untuk mendoakan lah supaya ya karena tanpa adanya binatang, tanpa Kita adanya tumbuh-tumbuhan kita nggak bisa beriatnya juga lah. nggak bisa beriatnya, nggak bisa hidup kalau kita bilang. Nah juga seperti contoh itu sapi, kalau tidak ada sapi kita tidak bisa minum susu. Seperti itu kan? Nah, seperti itu. Nah mungkin itu nih teman-teman, mungkin setidaknya dari pembahasan kita tadi bisa menjawab dari penanya teman-teman yang sudah nge-DM, yaitu tentang bolehkah apa salahkah kalau kita kremasi binatang peliharaan kita. Jadi dari Brejero sudah menjelaskan. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, begitu juga menambah wawasan dari teman-teman. Nah, apabila dari penjelasan kami di sini ada kesalahan, salah kata mungkin atau teman-teman juga bisa menambahkan, ayo mari kita sharing di sini, saling mengisi dan saling berbagi. Mungkin itu sih teman-teman. Sekali lagi ingat like, share, dan subscribe channel kami Taksu Poleng agar kami terus bisa berkarya. Akhir kata kita tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.